Penolakan Turki terhadap transfer teknologi dalam proyek kapal perang KCR-70 meter dan rudal MAML menjadi isu negatif bagi hubungan pertahanan Indonesia dan juga Turki. Indonesia telah banyak membeli teknologi dan alutsista dari Ankara, termasuk dalam program modernisasi 41 kapal perang yang terlibat dalam program Turkifikasi. Namun, keputusan Turki mengganti TOT dengan rencana pembangunan pabrik bodi rudal Atmaka dan drone Aksungur hanya berujung pada MOU tanpa kepastian implementasi. Hal ini tentu mengecewakan karena TOT adalah salah satu poin strategis dalam penguatan industri pertahanan Indonesia terutama dalam sektor maritim. Sebagai perbandingan, perusahaan pertahanan Eropa menunjukkan komitmen yang lebih konkret dalam memenuhi perjanjian kerjasama. Kongsberg Defence misalnya telah mengambil langkah nyata dengan membangun pabrik rudal di Australia. Pabrik ini akan memproduksi dan memelihara rudal canggih seperti Naval Strike Missile dan Joint Strike Missile. Langkah ini diambil setelah Australia menunjukkan komitmen jangka panjang untuk menggunakan teknologi rudal dari Kongsberg. Pendekatan ini seperti memberikan dampak positif terhadap industri pertahanan negara mitra. Penolakan TOT dari Turki memberikan pelajaran penting bagi Indonesia untuk lebih selektif dalam memilih mitra strategis. Konsistensi dan kejelasan komitmen dalam kerjasama harus menjadi prioritas, terutama soal alutsista yang mendukung kemandirian nasional. MOU tanpa realisasi, seperti yang ditawarkan oleh Turki, hanya memberikan ilusi kemajuan tanpa hasil yang nyata. Sebaliknya, fokus pada kerjasama yang terarah dan memiliki nilai tambah jangka panjang, seperti yang dilakukan Australia dengan Kongsberg, dapat menjadi contoh terbaik. Turki mungkin memiliki alasan strategis untuk menolak transfer teknologi, tetapi langkah ini tidak sejalan dengan harapan Indonesia dalam membangun industri pertahanan yang mandiri. Dalam jangka panjang, Indonesia perlu mempertimbangkan kembali kemitraan dengan negara yang lebih bersedia untuk berbagi teknologinya. Negara-negara Eropa seperti Norwegia dan juga Perancis telah banyak membuktikan kemampuannya dalam memberikan transfer teknologi sekaligus mendukung pembangunan pabrik lokal di negara mitra. Ketidakpastian dalam kerjasama dengan Turki juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap hubungan diplomatik kedua negara. Indonesia mengharapkan kerjasama pertahanan yang saling menguntungkan, bukan sekedar ketergantungan pada produk jadi. Pembangunan pabrik di Turki tidak memberikan nilai tambah langsung bagi industri pertahanan Indonesia, berbeda dengan pabrik rudal Kongsberg yang dapat membawa dampak nyata bagi Australia. Kedepan, Indonesia perlu menyusun strategi kerjasama yang lebih fokus dan tegas dalam negosiasi transfer teknologi, mengutamakan mitra yang memiliki rekam jejak kuat dalam memberikan teknologi dapat mempercepat kemandirian pertahanan. Pengalaman dengan Turki harus menjadi pengingat bahwa investasi besar tanpa hasil nyata hanya akan membuang waktu dan sumber daya. Fokus pada mitra terpercaya seperti perusahaan Eropa adalah langkah terbaik untuk memastikan keberlanjutan industri pertahanan nasional. Bagaimana menurut kalian?